Jadi Nabi Muhammad itu sosok yang sangat tegas untuk urusan agama. Tapi di saat yang bersamaan beliau adalah orang yang sangat lembut kepada umatnya, kepada keluarganya, kepada putra-putrinya, kepada cucunya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu ketika menyampaikan satu hadis yang ini dipegang oleh kita sampai hari ini, dan kau nanti kalau jadi pemimpin pegang ini hadis sebagai tuntunan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menggambarkan betapa tegasnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda beliau? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para tokoh masyarakat, para asatid wal ustadzat, para tokoh pemuda, para wali santri dan anak-anak ayah semua. Ayah doakan semuanya sehat, uangnya banyak, semua doa Allah kabulkan. Di bulan Maulid ini, mari sama-sama kita belajar bahwa salah satu keteladanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disifatkan oleh Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai ini adalah ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababihi. Nabi Muhammad itu punya kebiasaan senantiasa memaafkan atas kesalahan yang menyangkut urusan pribadinya. Wa idza duyyi'a haqqullah, tapi hati-hati begitu agama Allah, hukum Allah dilecehkan dan diremehkan, lam yakum ahadun li ghadabi, tidak ada seorang pun yang berani berdiri atas kemarahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mah suka dibalik-balik, Bu. Kalau ibu punya putra, punya putri masih kecil tah bocilnya, mecahin piring, mecahin sendok, sendok pecah tuh. Mecahin gelas, marah 2 hari 2 malam. Tapi giliran punya anak nggak sholat, kita biarkan saja. Nah ini kebalik. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dan menteladankan untuk kita agar untuk urusan pribadi maafkan. Untuk urusan yang ada hubungannya dengan agama tidak boleh dikompromi. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu pernah ketika duduk begini sama sahabat-sahabatnya, beliau tuh pakai imamah, tasika sahata. Mana imamahmu? Nah, itu kan ada buntutnya ya, imamah itu ya. Ada buntutnya. Buntutnya dibiarkan menjulur ke sebelah kanan dadanya. Datang Yahudi, nih orang Yahudi dari arah belakang sebelah kiri, kemudian menarik buntut atau ekor imamahnya Rasulullah, ditarik ke atas sambil berdiri, sementara Rasulullah sedang duduk. Sambil berdiri diangkat. Sahabat-sahabat heran, kaget. Umar langsung berdiri, pedang dalam sarungnya langsung dihunuskan. Ya Rasulullah, izinkan aku tebas leher orang kurang ajar itu. Nabi Muhammad bersabda, ala rizkik ya Umar. Tenang wahai Umar. Ada apa wahai saudaraku? Kemudian Yahudi ini bilang, Muhammad, kau punya hutang 2 dirham. Bayar. Ternyata Yahudi ini lagi nagih utang. Padahal belum jatuh tempo. Kemudian apa sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dengan beliau tetap tersenyum, beliau memerintahkan kepada Umar, ya Umar, berangkat, datang ke Baitul Mal, ambil 4 dirham. 4 dirham ya Rasulullah. Iya, 4 dirham. 2 dirham untuk membayar hutang. Iya, 2 dirham lagi untuk apa ya Rasulullah? 2 dirham lagi untuk ganti rugi karena engkau telah mengancam Yahudi ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sama sekali tidak marah, bahkan
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Umar untuk melebihkan pembayaran hutangnya karena Umar sempat menakut-nakuti atau mengancam orang Yahudi ini. Jadi Nabi Muhammad itu sosok yang sangat tegas untuk urusan agama. Tapi di saat yang bersamaan beliau adalah orang yang sangat lembut kepada umatnya, kepada keluarganya, kepada putra-putrinya, kepada cucunya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu ketika menyampaikan satu hadis yang ini dipegang oleh kita sampai hari ini, dan kau nanti kalau jadi pemimpin pegang ini hadis sebagai tuntunan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menggambarkan betapa tegasnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda beliau? Beliau bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di dalam genggamannya. Lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah putriku tercinta itu mencuri, laqata'tu yadaha, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Padahal ini putri tercintanya, putri yang paling disayang. Kenapa Rasulullah setegas ini? Karena ini menyangkut urusan agama. Tapi coba lihat di kesempatan yang lain, betapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan betapa beliau berlembut-lembut berkasih sayang kepada cucunya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh para sahabat, diriwayatkan oleh para sahabat, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fa huwa hamilun amamah binti Zainab fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika salat. Dan ketika salat Nabi Muhammad itu menggendong Amamah atau Umamah. Umamah binti Zainab, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digendong. Padahal beliau sedang menjadi imam. Kemudian faida sajada wadu'aha, pada saat Rasulullah sujud, Umamah itu diletakkan di sampingnya. Tapi wa idza qama hamalaha. Pada saat beliau i'tidal berdiri, kemudian ditarik lagi, diangkat lagi, digendong lagi. Betapa lembut dan kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang perlu kita perhatikan dalam hadis ini? Yang perlu kita perhatikan adalah bahwa cucu yang digendong itu adalah cucu perempuan. Apa maknanya? Kau mesti ingat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di zaman jahiliyah, di mana pada saat itu tradisi Arab menganggap bahwa punya anak perempuan, punya cucu perempuan itu adalah sebuah kehinaan. Apalagi orang mulia, orang yang punya pangkat kok mau dekat sama anak perempuan, mau gendong-gendong cucu perempuan, ini sebuah aib. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ma akramun nisa illa karimun wa ma ahanan nisa illa laimun. Tidaklah seorang yang memuliakan wanita kecuali dia adalah orang yang sangat mulia. Sebaliknya, tidak ada orang yang menghinakan wanita kecuali dia adalah orang yang juga sangat hina. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.